Wih, keren juga sih. ya. Pasti susah banget gak sih? Wih, keren banget, lucu banget. Mungkin kapan-kapan kamu bisa gak sih ngajarin aku bikin kayak gini? Keren banget. Jadi aku coba jual ke tetangga aku, mereka juga pada suka nih. Ya, karena si Kair ini dari Filipina tapi bisa membawa piala di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Rizka Alfiana di podcast Gen Z Pengen Cuan. Di sini kita akan menemani waktu santai kalian dengan cerita inspiratif bersama teman saya yang sudah berpengalaman mendapatkan cuan dari hobi mereka. Nah, pasti kalian udah penasaran kan sama topik yang akan kita obrolin? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan sama teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Isna Tarbiatul Latifah, saya dari Spendawa. Isna ini teman sejauh saya nih dari SD. Oh, jadi teman udah lama banget ya? Iya banget. Oke, jadi Isna, apa sih hobi kamu yang bisa membuat kamu tuh mendapatkan cuan dari jenjang SMP ini? Kebetulan hobi aku tuh merajut. Wih, keren juga sih. ya. Pasti susah banget gak sih? Kamu dapat ide merajut itu dari mana? Dari teman kamu, dari medsos, atau mungkin kamu inisiatif sendiri? Aku terinspirasi dari media sosial. Oh, dari media sosial. Terus Ya. kalau boleh tahu, boleh spill nggak sih bahan-bahannya? Terus berapa lama waktu yang kamu butuhin? Untuk bahannya ada benang rajut, gunting, korek api, hakpen, penanda, sama jarum plastik. Oke, terus waktunya? Waktunya untuk satu gantungan itu aku membutuhkan 1 jam. Lumayan lama juga ya. Iya. Boleh nggak sih kasih lihat kayak gantungannya tuh seperti apa? Seperti ini, kalian lihat. Oh, oke, lihat ya. Keren banget. Wih, keren banget, lucu banget. Mungkin kapan-kapan kamu bisa nggak sih ngajarin aku bikin kayak gini? Boleh banget. Oke, makasih ya. Oke. Nah, terus tantangan kamu selama merajut ini apa aja sih? Mungkin ada kesulitan di awal atau fine-fine aja? Waktu awal-awal aku belajar itu awal bulan April, dan di situ benar-benar susah banget karena banyak banget benang yang berantakan banget Iya, itu. ya. Terus kamu juga harus belajar otodidak juga Iya, kan? bener banget. Nah, terus mungkin bisa disampaikan nih kata-kata motivasinya ke teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini. Boleh. Menurutku merajut itu mengajarkan kita untuk sabar dan teliti, karena setiap benang yang kita rangkai itu memerlukan kesabaran dan ketelatenan agar hasilnya bisa indah. Dan dari situ aku juga belajar bahwa proses itu penting banget, bukan soal hasil akhirnya melainkan perjalanannya. Wih, keren banget. Ini pasti bakal menginspirasi teman-teman juga kan? Nah, makasih ya Isna udah mau berbagi pengalaman kamu ke kita dan ke teman-teman. Iya, Nah, sama-sama. sekarang giliran Rizka nih yang bakalan cerita pengalamannya. Ayo Rizka, Oke. jadi hobi kamu nih apa sih? Dari pengalaman aku, hobi yang udah hasilin uang itu memasak. Wih, keren Masak ya, itu banget. kayaknya 11-12 kayak merajut sama-sama susah nggak sih? Iya. Nah, terus kamu dapat ide memasak itu dari mana? Kayak dari ngeliat ibu kamu atau inisiatif sendiri atau mungkin terinspirasi dari teman-teman kamu? Aku lihatnya tuh dari sosial media karena kebetulan waktu itu tuh ada bahannya nih di kulkas, jadi aku coba bikin. Waktu aku coba bikin ternyata tuh rasanya enak. Oke, jadi baru pertama kali bikin langsung bisa nih. Iya bener banget. Jadi aku coba jual ke tetangga aku, mereka juga pada suka nih. Oh iya, kalau boleh tahu kamu nih jualan apa aja sih? Ada salad buah dan juga ada es Goryeo. Itu ada 2 macam rasanya, Milo dan vanilla. Wow, jadi yang membedakan tuh cuma susunya doang ya? Iya bener banget. Dan untuk harganya nih katanya kantong pelajar banget ya? Iya. Boleh nggak sih kapan-kapan aku nyobain? Boleh banget dong. Nah, mungkin ada juga tantangan yang kamu hadapin kayak customer yang PHP atau awalnya makanan kamu nih dijelek-jelekin sama customer. Alhamdulillah dari awal aku jualan itu belum ada yang lupa bayar atau nge-PHP-in aku. Oke, syukurlah jadi masih aman-aman aja ya. Nah, kamu ini jualnya via online kayak GrabFood, Shopee Food atau offline diantar sendiri? Offline diantar sendiri. Wih, berarti udah mandiri banget. Kamu nggak repot kalau misalnya banyak pesanan terus kamu harus nganterin sendiri? Aku kan punya adik, jadi itu biasanya suruh aku bantuin. Oh, Iya. kamu suruh juga ya, jadi biar berguna. Nah, terus mungkin ada kata-kata
termotivasi yang mau kamu sampaikan ke teman-teman? Bisa banget, memasak itu melatih kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Dari dapur kita belajar sabar, teliti, dan bangga atas hasil usaha sendiri. Oke, makasih ya Rizka udah mau berbagi pengalaman kamu ke kita dan juga ke Oke. teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang bisa masak juga mau mengembangkan masakannya kayak Rizka ini. Iya, sama-sama. BTW Keiza juga belum nih berbagi pengalamannya. Kira-kira kalau boleh tahu hobinya tuh apa sih? Kebetulan hobi aku tuh main game Mobile Legends. Wow, Kebi keren banget ya. Thank you. Kalau boleh tahu itu mulai dari kapan kamu tertarik dengan dunia game? Nah, aku tuh mulai dari awal Januari tahun 2024. Nah, di situ aku ngeliat nih live-nya Onyx Esport lewat FYP aku, dan aku ngeliat ada salah satu pro player namanya tuh Kairi. Jadi aku kayaknya terinspirasi deh, karena si Kairi ini dari Filipina tapi bisa membawa piala di Indonesia. Nah, akhirnya aku download Mobile Legends, dan dengan skill aku yang pas-pasan, aku diajak turnamen sama temen aku. Syukurlah menang dan juga dapat hadiah serta kayak sertifikat itu. Tapi kebetulan aku nggak ada fotonya, cuma aku juga ada jualan lagi kayak Week Daily Pass, terus juga ada Starlight Card, Diamond, sama akun juga. Nah, jadi ini untuk bukti-buktinya untuk customer aku. Oke. Terus untuk price listnya ada di sini. Nah, ini emang lumayan mahal sih karena ya sewajarnya aja sih. Oke. Tapi biasanya kalau awal bulan atau lagi tanggal kembar aku kasih diskon. Wih, kira-kira ada nggak tantangan yang mungkin susah, sulit? Oh, ada dong. Pasti di awal-awal kita harus belajar reposisi skill sama komposisi hero. Dan maksudnya kalau kita ada salah dikit aja bisa dijudge nggak sih sama Iya. tim? Jadi itu nggak asal-asalan. Iya, nggak boleh salah-salah dong. Nah, kalau boleh tahu apa tuh motivasinya yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman yang sedang nonton podcast? Motivasinya, jadi di era digitalisasi sekarang ini, hobi itu bukan hanya sekedar hobi saja, tapi hobi itu juga bisa mendapatkan uang. Kayak contohnya cerita yang habis aku ceritain tadi. Jadi waktu kita main Mobile Legends atau game online, itu kita nggak cuma dapat mungkin bodohnya atau malesnya atau mager-mageran, tapi kita juga bisa dapetin uang dari sana, kayak buat ngejualin game passnya atau mungkin juga jual jasa edit juga. Nah, makasih ya buat kalian yang udah mau berbagi pengalaman, dan Ya. juga makasih yang udah mau nonton dari awal sampai akhir podcast kita ini. Nah, stay tune di kesempatan berikutnya. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!